sampah yang ada di bawahnya itu dibersihkan di kalau sudah saya persilakan kepada kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya. Said. Siap. Yaman. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Mari mulai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai belajar, saya harapkan seriusnya setiap kalian itu mau belajar, kalian ke sini itu untuk menuntut ilmu. Kalian ke sini untuk menuntut ilmu, maka kalian membawa harapan besar dari orang tua kalian. Jadi saya harapkan itu kalian apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian lakukan di sekolah, usahakan dengan serius. Begitupun dengan belajar itu harus serius. Fa'inna ma'al usri yusra. Ada yang tahu terjemahnya itu? Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Fa'inna ma'al usri yusra. Kalau kalian bersusah dulu, nanti akan mudah kemudian. Jadi di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah, itu pesan saya. Nah, selanjutnya di materi yang akan kita bahas pada yang kedua ini, yaitu masih pada bab kedua dengan tema ku berbagi infak dan sedekah. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang Quran surah Al-Fajr. Ini Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Pada minggu pertemuan ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Nah, dulu kita sudah bahas tentang Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sekarang Al-Baqarah, apa hubungannya antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini? Apa hubungannya antara Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dengan Al-Baqarah ayat 254? Apa persamaannya? Sama-sama. Apa hubungannya antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini? Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dengan Al-Baqarah ayat 254. Saya. Ya, salah. Kalau nanti Yasmin, kalau nanti Tika. Oke. Berdiri. Pelajaran minggu lalu dan minggu sekarang membahas tentang infak dan sedekah. Bahas tentang infak dan sedekah. Ada yang? Sama-sama membahas tentang infak dan sedekah. Kasih aplaus dulu untuk semuanya. Ada lagi yang mau menambahkan? Yasmin? Begitu juga. Apa hubungannya antara Quran surah Al-Fajr ayat 15-18 dengan Al-Baqarah ayat 254? Kalau Zulfikar? Surah Al-Fajr dengan surah Al-Baqarah sama-sama membahas tentang infak dan sedekah dan juga membahas tentang perbedaan infak dan sedekah. Sedangkan infak dan sedekah telah dijelaskan dalam Al-Quran.
Sudah kasih. Ya. Aplaus dulu untuk temannya. Ya. Jadi hubungannya sudah disampaikan oleh temannya tadi. Surah Al-Fajr ayat 18 maupun dengan Al-Baqarah ayat 254, kedua-duanya sama-sama membahas tentang infak dan sedekah. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Maka peserta didik diharapkan dapat yang pertama mampu menerjemahkan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian yang kedua menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 tentang infak dan sedekah. Oke, sekarang kita masuk ke di sini ada beberapa gambar tentang sedekah. Dan tadi sedekah supaya harta menjadi berkah. Kemudian sedekah dapat mencegah bala bencana. Sekarang silakan buat masing-masing satu pertanyaan. Kemudian nanti saya tunjuk namanya untuk mengajukan pertanyaannya. Baru nanti kita bahas. Oke? Tentang materinya tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Silakan buat pertanyaan. Sekitar 3 orang silakan bertanya. Kemudian nanti kita jawab sama-sama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya? Nah, kalau begitu kita coba jawab pertanyaan dari temannya. Kenapa kira-kira Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah? Untuk apa? Apa manfaatnya? Untuk membantu orang yang tidak mampu. Ada lagi? Apa? Membantu orang yang kesusahan. Ada lagi? Tolong menolong. Ya, saling tolong menolong sesama. Jadi kalau kita bersedekah saling tolong menolong. Apa lagi? Siapa? Apa? Sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Jangan ragu, nah. Jangan ragu untuk menjawab apapun yang ada di pikiran kalian, silahkan diungkapkan, jangan ragu. Ini berbunyi, saya bacakan, perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu amsiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, berinfakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Nah, ada yang mau coba baca ayat di atas? Oke, jadi surah Al-Baqarah ayat 254 ini berisi tentang perintah untuk bersedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk bersedekah. Baik itu yang wajib. Apa sedekah yang wajib? Zakat. Nah, baik sedekah yang wajib maupun yang sunnah. Nah, yang sunnah itu seperti infak, membantu orang lain, menghalau duri di jalan, itu termasuk sedekah.
kita harus bersegera dalam berinfak dan bersedekah. Ketika kita punya kesempatan berinfak, maka segera sedekahkan. Ketika kita punya sebagian uang, kelebihan uang, maka segera untuk disedekahkan. Jangan sampai ada banyak hal-hal yang lain yang menjadi penghalang bagi kita untuk bersedekah. Kenapa Tuhan mengatakan segerakan? Kenapa Allah mengatakan segerakan? Karena kalau kita tidak bersegera, nanti banyak pengaruh-pengaruh toh. Kadang orang mau bersedekah tidak jadi toh. Pernah lihat orang atau kalian sendiri alami? Pernah alami tidak? Yang saya kasih temanku deh, jangan deh, masih ke rumah. Ya, seperti itu toh. Ataukah saya mau nimba-nimba, jangan deh, sayang uangnya atau bagaimana? Nah, itu menjadi penghalang bagi kita untuk bersedekah. Maka Allah katakan ketika Anda punya kesempatan, maka segerakan. Jadi jangan tunda-tunda kalau kita punya kesempatan, karena tidak selamanya kita punya uang untuk disedekahkan, atau tidak selamanya misalkan membantu orang lain, kita tidak selamanya punya kesempatan atau kesehatan untuk membantu orang lain. Ketika kita punya melihat orang lain sedang kesusahan, maka usahakan untuk membantu. Jangan tunda-tunda, termasuk sedekah. Karena sedekah itu seperti yang kita bahas minggu kemarin itu, pengertiannya sangat luas. Contoh-contohnya itu banyak. Dari setiap baik berupa uang maupun berupa jasa. Jadi berupa uang, berupa barang, atau berupa jasa yang kita berikan kepada orang lain itu bisa disebut sebagai sedekah. Maka jangan tunda-tunda sedekahnya. Nah, ini penjelasan ayat tentang Al-Baqarah tentang infak dan sedekah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Nah, sekarang seperti minggu kemarin, silakan bentuk 4 kelompok. Bentuk kelompok 4 atau 5 orang. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, kalau kelompoknya sudah terbentuk, lembar kerja peserta didik, perhatikan poin yang keempat. Yang kalian diskusikan adalah mengidentifikasi peluang dan hambatan infak dan sedekah sesuai dengan isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Jadi kalian coba buat 2 bagian. Yang pertama, buat di sini nanti. Yang pertama peluang infak dan sedekah. Kemudian yang kedua, hambatannya apa? Apa peluangnya? Ya, apa yang menghalangi? Apa peluangnya itu saya kasih tahu. Contoh peluangnya, infak sedekah 1.000 tiap hari, misalnya uang jajan 2.000. Saya ingin bersedekah 1.000 setiap hari. Nah, itu peluangnya. Artinya kalian punya peluang untuk bersedekah karena kalian punya uang 2.000, kemudian ingin bersedekah 1.000 per hari. Nah, tetapi apa hambatannya? Hambatannya misalkan sayang uangnya, atau banyak belanjaan, atau mau beli makanan banyak, itu termasuk hambatan. Kenapa? Karena kalau kalian beli banyak makanan, akhirnya tidak jadi bersedekah. Di situ. Yang kedua, misalkan ada teman saya kesusahan, sementara saya punya 20 poin misalkan toh, itu peluang toh, termasuk peluang. Apa hambatannya? Teman saya itu itu termasuk hambatan sehingga kita tidak jadi bersedekah. Takut nanti jangan sampai urusan saya diambil. Nah, itu termasuk hambatan. Nah, sekarang silakan kalian dalam kehidupan sehari-hari saja. Kalian biasa punya apa peluangnya, apa kesempatan kalian bersedekah atau berbuat baik, dan apa halangannya. Paham? Sekarang silakan dikerjakan.
Berjuang, saya berinfak 5.000 setiap bulan. Tantangan, belanja berkurang. Solusinya, setiap minggu dicicil 1.000. Yang kedua, saya memberikan sedikit makanan ke masyarakat yang lagi membutuhkan. Sebenarnya, ekonomi keluarga kita juga menipis atau membutuhkan. Solusinya, kalau saya memiliki kelebihan makanan, kami usahakan bagikan sebagian. Yang kedua, saya menjamkan ke teman, membatangnya agar dirobek atau dihilangkan. Solusinya, menyantumkan teman agar menjaga buku saya dengan baik. Uang itu tidak cukup untuk dibagi dua. Demikianlah tadi presentasi hasil diskusi yang telah disampaikan oleh teman-temannya. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa dapat dipahami dengan baik. Baik, sebagai penutup, Bapak akan memberikan kesimpulan bersama dengan anak-anakku sekalian tentang pelajaran hari ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang memberikan perintah kepada kita orang yang beriman untuk senantiasa menyegerakan berinfak dan bersedekah. Nah, apakah ada anak-anak sekalian yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari sedekah adalah sedekah bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Dan jika bisa sekarang, kenapa harus nanti? Terima kasih. Ya, aplaus dulu. Siapa lagi? Ya, aplaus dulu untuk teman-teman. Siapa lagi terakhir? Yasmin. Ya, berdiri Yasmin. Dari isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254, sebagai kesimpulan, Allah menyeru kita agar segera bersedekah dan berinfak, mau wajib maupun yang sunnah, karena setelah yang tiba maka seorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta. Ya, aplaus dulu untuk baik, anak-anak sekalian, terakhir Bapak kasih tugas. Tugasnya adalah silakan terjemahkan Quran Surah Al-Baqarah